Alhamdulillah alladzi an'amana 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian mingguan kita. Di jadwalnya hari ini adalah untuk meneruskan tafsir Ibnu Katsir yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Abdul Ghaffar. Beliau belum datang nih, insyaallah akan ini. Tapi tidak kalah pentingnya kita kedatangan tamu ini dari Indonesia, Bapak Afif Hamka. Beliau ini putra dari almarhum Buya Hamka, pengarang begitu banyak azhar keislaman kita, dan terutama juga tafsir Al-Azharnya. Beliau kesini dalam rangka untuk membantu pemutaran film beritawa lindungan Ka'bah. Ada buku itu yang bagi teman-teman yang interested untuk membeli, ada $20 yang mengenai movie-nya, mengenai novel beritawa lindungan Ka'bahnya, atau juga di sebelahnya itu kalau nggak salah $25 untuk yang biografi Buya Hamka. Saya kira tanpa memperpanjang waktu, saya akan meminta kepada Bapak Afif untuk memberi tausiah kepada kita, tidak saja di seputar movie yang akan screening, tapi lebih kepada yang lain tadi yang beliau bisa sampaikan kepada kita semua. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bentar Pak. Iya. Kebalas ini nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya mendapatkan kehormatan bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Sebetulnya ini urusannya tadi sudah dijelaskan, memang urusan film di bawah lindungan Ka'bah. Ada seorang saudara ketemu gede gitu ya, ketika kami masih mahasiswa di Jakarta. Saya punya adik saya itu berteman dengan sahabatnya. Di rumah itu main seperti rumah sendiri lah. Dia kembaran. Ini latar belakang ini. Dia tuh kembaran. Yang satu namanya Amri Yusra, yang satu lagi Amri Yusri, kembaran.
Dia tinggal sekarang di Sydney. Waktu itu seperti adik sendiri lah bagi saya itu, karena dia teman adik saya. Nggak tahu hilang kemana. Tiba-tiba saya tahunya dia ada di Sydney. Sudah bertahun-tahun gitu. Nah, itulah ceritanya. Ini dia orang awak. Ada orang Arab awak sini. Itu. Nah, oh ya, dia ini orang awak, orang Minang ya. Maklumnya orang Minang itu lebih gesit dibanding Cina biasanya. Dalam mencari, kecuali saya orang Minang tapi nggak gesit. Jadi begitulah dia tinggal, sudah menetap di sini sampai mereka itu, kami itu berjemaah di Al Azhar. Mungkin pernah dengar Masjid Agung Al Azhar Kebayoran. Yang kami tahu bapak ibunya itu guru saya. Si bapaknya ini juga salah seorang jemaah di Al Azhar. Waktu itu jemaah inti itu adalah jemaah subuh. Jemaah subuh. Nanti kita cerita sedikit. Nah, begitulah latar belakangnya. Orang tuanya juga saya kenal. Kemudian karena saya tidak sepermainan, karena permainannya adik saya. Itu ceritanya, akhirnya dia sekarang sudah di sini. Ternyata beberapa film Indonesia yang bagus-bagus, dia itu membawa mempromosikan baik di Sydney maupun di kota-kota lain di Australia. Di antaranya yang sukses menurut dia Laskar Pelangi. Pernah nyampe sini Pak? Sudah. Nah, Laskar Pelangi dia juga. Kemudian belakangan itu ayat-ayat cinta kalau nggak salah kan. Lalu yang terakhir itu Sang Pencerah. Begitulah anak teman-teman adik-adik kita ini. Nah, kemudian saya di Facebook saya pernah menulis, saya bilang begini, alhamdulillah sebentar lagi di bawah lingkungan Ka'bah akan muncul di layar lebar gitu. Nah, waktu itu saya pasang foto ketika kami sedang antara anak-anak IHMK, kemudian bintang-bintang yang akan muncul gitu. Nah, ada tanggapan dari dia, wah kalau gitu kapan ini? Nah, begitulah ceritanya, akhirnya terwujud. Kan nanti kalau misalnya sudah hadir film itu, Bang Afif saya undang. Alhamdulillah saya itu membayarkan, syukur saya itu sudah kemana-mana gitu, semua benua gitu. Ya, memang yang belum itu benua Australia gitu. Baru begitu ada kesempatan itu, wah kenapa tidak gitu ya. Jadi alhamdulillah saya sampai di sini. Tapi dia bilang gini, Kang Afif, jangan sama, bukan acaranya tidak sama dengan kalau dia bela dan dia bela yang jadi artis, dia juga hadir. Ada beberapa 3 orang. Kalau dia Cynthia Bella dengan ibunya, lalu salah seorang teknisi kameramen yang juga hadir, berempat jadinya. Tapi dia bilang ini, Bang Afif jangan menganggap ini urusan film saja. Di sini katanya Bang Afif akan nanti memberikan ketemu, ada kuliah subuh, khutbah Jumat dan lain-lain. Nah, begitu khutbah Jumat dia katakan berapa kali khutbah Jumat, bisa jadi 2 kali. Saya punya jadwal khutbah Jumat yang tahun lalu sudah di booking gitu kan, Pak. Telepon, minta maaf saya ini. Oh mana Pak? Saya kebetulan orang Padang, orang awak nih yang urusan itu. Saya bilang ini teman-teman orang awak di Sydney itu, wah dia semangat, jadi nggak marah gitu. Ustaz kok tinggal janji kan bisa begitu Pak. Saya pujuk, aku berikut ini juga teman-teman kita orang awak. Mereka itu, wah saya bilang ngecap ya apa yang saya dengar, kita mau beli masjid, mereka itu sholat itu juga kadang-kadang jadi datang orang-orang yang alam gitulah. Saya gambarkan itu kegiatan teman-teman kita di Australia. Oh kalau begitu ya, apa boleh buat nanti kita cari gantinya gitu. Alhamdulillah. Nah,
Hadirin sekalian, ini latar belakang saya sampai saya datang ke sini. Saya nggak sama acara saya jadwal tuh bintang film kalau masalah shopping gitu. Kalau saya nggak. Jadi tadi saya pikir Becker katanya mau dijemput jam 6. Kalau Pak Hamim katanya Pak Hamim yang mana sebelum lihat. Kemudian saya pakai tiket karena tadi malam itu kami di masjid apa? Westall. Di Westall itu ceramahnya nggak banyak, Pak. Tanya jawabnya banyak. Kapan selesainya ini? Udah gitu minta juga itu, saya tanda tangan, padahal saya kan bukan yang ngarang ya. Minta tanda tangan itu buku apa itu di bawah lindungan Ka'bah. Saya bilang saya bukan pengarangnya ini. Tapi kalau yang satunya saya editor ya boleh lah, begitulah Bapak sekalian. Jadi alhamdulillah saya ketemu dengan kemarin itu di KJRI ke khutbah Jumat, Pak. Khutbah Jumat dia bilang, "Pak, di sini jangan lebih 30 menit." Saya nggak biasa 25 menit saya kelamaan. Saya bilang gitu. Saya biasanya khutbah Jumat 25 menit itu sudah kelamaan. Jangan takut ya, benar. Jadi kemarin khutbah Jumat di KJRI. Begitulah sekarang kita berhadapan dengan saudara-saudara, saudari-saudari, mau bilang ibu-ibu juga ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara lah, jadi saudara saya gitu. Ini yang saya ingin sampaikan adalah satu hal, kita itu mulai ngaji nih Pak ya, ngaji. Kita itu diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan ada cara kita bersolat. Salah satu diantaranya kata Rasulullah dalam hadisnya itu dari Abi Hurairah, dia katakan begini, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id min arba'in." Apabila kamu dalam tasyahud itu dalam tahiyat dalam salat. Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id min arba'in. Kalau kamu dalam salat tahiyat akhir itu, maka hendaklah kamu memohon perlindungan agar dijauhkan dari 4 hal. Itu. Apa itu 4 hal itu? Kata Rasulullah, qala. Lalu beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini mungkin diantara kita ada yang pernah diajarkan oleh guru ngaji kita tentang doa ini. Alhamdulillah kalau ada yang diantara kita yang membiasakan bacaan ini, mudah-mudahan itu juga kita kupas lah. Bisa jadi kita dibaca tapi kita nggak tahu artinya apa sih. Apa sih yang diramalkan Rasulullah sampai kita diperintahkan untuk disunahkan untuk membaca ini. Jadi sebelum kita assalamualaikum Pak, assalamualaikum. Misalnya kalau kita sholat jamaah, biasanya imamnya itu dianjurkan kalau sudah bila alamin innaka hamidum majid ya langsung assalamualaikum, kasih jarak dulu begitu. Sampai begitu kode etiknya ya, kode etik dalam berjamaah memimpin sholat. Jadi itulah yang sering kita baca, kita hafalkan, bahkan kita wariskan ke anak kita supaya dia juga baca itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, arti yang saya ingin sampaikan, arti dari doa kita itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari ancaman azab api neraka. Ya, tentu doa yang kita ucapkan itu dari ancaman api neraka. Kalau orang yang berawat itu boyao gitu ya. Boyao, jangan bikin kelakuan yang tidak sehingga nanti masuk neraka kan gitu.
Artinya kita bertekad supaya kita jangan sampai membuat atau melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Bahkan jangan sampai kita terjerumus dalam lembah dosa sehingga kita tuh nanti dapat ancaman api neraka. Kan begitu artinya. Wa min adzabil qabr, dan juga jangan sampai kita mendapat jauhkanlah api Allah dari ancaman siksa kubur. Yang kedua, ya tentu artinya ini juga supaya kita menjaga akhlak kita, menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan dalam pekerjaan kita, hubungan dalam kita menyebarkan ilmu yang ada pada kita, pekerjaan kita yang akan dinikmati oleh orang lain. Jangan sampai hal itu terganggu hubungan kita dengan orang-orang. Hablum minan nas gitu. Banyak orang kalau min fitnah azabil qabri, bisa jadi juga siksa kubur itu betul-betul kita disiksa dalam alam kubur. Tetapi juga ada hal kita tersiksa, kita nggak tahu apa yang kejadian setelah kita meninggal. Banyak orang yang dianggap berjasa, menjadi pahlawan, kemudian meninggal dikuburkan di Kalibata. Wah, dia berjasa, dia menjadi pahlawan. Belakangan ketahuan dia sudah meninggal, sudah dalam kubur, sudah masuk dalam taman makam pahlawan. Beberapa minggu kemudian terbongkar, oh dia korupsi banyak. Oh dia ternyata ada istri gelap di sana. Oh dia karena nggak ada lampunya gitu. Istri gelap itu gitu, istri yang kegelapan. Misalnya begitu. Dulu pernah tuh di kejadian, ternyata dia korupsi, terlibat dalam kasus Pertamina waktu zaman Budi Mustomo. Tapi sudah masuk kelibatan. Masa mau diangkat? Tidak mungkin ya. Tapi orang tahu sudah. Itu siksaan bagi anak cucu yang hidup. Itu yang jelas-jelas. Nah begitulah. Jangan sampai kita jauhkanlah ya Allah aku dari ancaman siksa kubur seperti itu. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah di sini pengertiannya bukan seperti kita. Fitnah itu artinya orang mengatakan sesuatu yang bohong lalu orang celaka gitu ya. Jadi terhina tapi sebetulnya tidak. Misalnya itu fitnah bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab luas sekali arti fitnah itu. Fitnah itu bisa juga dikatakan akibat dari mulut orang lain. Fitnah itu juga bisa dikatakan bencana. Jangan sampailah ya Allah jauhkan aku dari ancaman bencana mahya wal mamat. Nah itu juga dikatakan pada saat kita hidup maupun pada saat kita mati. Itu pada saat kita mati muncul kasus-kasus yang kita sembunyikan selama hidup ternyata terbongkar bisa saja. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, wa min fitnatil masihid dajjal. Apa sih masih dajjal itu? Yang kita tahu tokoh yang diberi gelar sebagai Al-Masih di dalam Al-Quran yaitu Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam. Siapapun kalau kita satu kata Al-Masih itu tidak bisa tidak adalah di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan ada kata majmuknya Ad-Dajjal. Kalau sudah kata
kata-kata Ad-Dajjal, Al-Masih Dajjal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan sosok Nabi Isa AS. Siapa Ad-Dajjal itu? Yang kita tahu, guru ngaji saya mengatakan Dajjal itu, katanya dulu waktu masih kanak-kanak, itu sosok manusia raksasa. Ini si guru ngaji saya, mungkin guru ngaji kita masing-masing punya gambaran yang kita dikasih tahu Dajjal itu. Dajjal itu sosok raksasa buruk rupa, matanya 3 dan 2 gitu, matanya itu di tengah-tengah itu ada mata itu, baunya luar biasa, busuk luar biasa, dan dia tuh kalau jalan apa yang dia lihat itu orang terpengaruh. Biarpun dia busuk, buruk, tapi kalau dia mengajak orang, itu orang bisa mengikuti dia, dan dia menyesatkan orang yang berjalan lurus. Itu gambaran dari guru ngaji saya. Saya tunggu-tunggu mana yang nama Dajjal, nggak ada. Yang celakanya kami itu bertetangga sebelah waktu dulu yang saya katakan, bertetangga dengan seorang Katolik di Kebayoran Baru kami tinggal. Itu si pastor itu selalu datang. Dia anggota paroki kan gitu, kalau di Katolik ada paroki. Dia pakai sepeda motor yang kayak sepeda itu, pakai jubah. Tapi guru ngaji, nah itu Dajjal. Mata apa? Enggak, matanya cuma 2, 3 saja. Apa Dajjal? Mana Ustaz? Dajjal dia enggak raksasa gitu ya. Tapi itu Dajjal. Wah gitu, diajarin saya gitu. Hadirin sekalian, kata-kata Al-Masih Dajjal dengan ada sinonim kata itu. Kalau kita ingat Al-Masih artinya adalah orang yang diurapi. Kalau dalam istilah kita itu ada semacam tradisi di dalam agama Yahudi, di dalam bangsa Yahudi, tradisi mereka itu orang-orang yang istimewa itu di apa namanya, kalau di Aceh tersejuk, ada orang Aceh. Kalau mungkin di orang awak itu ditepung tawarin bayinya itu diselamatin, pokoknya dikasih tanda Al-Masih itu maksudnya begitu. Jadi karena dia orang istimewa ini si Nabi Isa, jadi dia jadi Al-Masih. Tapi belakang jadi Mesias kan gitu dalam bahasa kitab Perjanjian Lamanya itu Mesias, yaitu juru selamat lah kalau kita, juru selamat. Siapa itu Al-Masih Dajjal? Ternyata para ulama menjelaskan yang dimaksud Al-Masih Dajjal ini adalah orang siapa saja, tapi dia datang mengaku-ngaku sebagai Al-Masih. Sesungguhnya dia menyesatkan. Katakanlah nabi palsu datang mengaku diri sebagai rasul, tapi pengikutnya ada. Hadirin, kalau kita berpegang pada pengertian ini dari zaman ke zaman, dimanapun ada saja orang yang menjadi Al-Masih Dajjal. Dia datang mengaku sebagai juru selamat, sebagai nabi, sebagai rasul, tapi sesungguhnya mereka itu menyesatkan. Di zaman Rasulullah SAW kita mengenal dalam sejarah seorang tokoh bernama Musailamatul Kadzdzab. Musailamah, namanya Musailamah. Tetapi karena dia mengaku diri sebagai rasul, itu pengikutnya ada. Dan Rasulullah memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan di dalam sejarah yang ditulis oleh pengarang, saya lupa namanya, itu disebutkan siapa yang menggal kepalanya Musailamah ini, seorang sahabat. Jadi diperangi oleh Rasulullah Musailamah Al-Kadzdzab.
Dan pengikutnya sebagian diperang, sebagian insaf, tobat dan kembali mengikuti jalan Rasulullah. Saya ingin menyampaikan, kita mungkin masih ingat kalau di balik dibuka-buka berita tahun-tahun lalu, tahun 70-an kata, ada seorang guru ngaji di Makassar, ada yang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya. Seorang guru ngaji tiba-tiba entah bagaimana, dari mana dia dapat, dia katakan bahwa dia itu mendapatkan wangsit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu murid-muridnya, santri-santrinya itu percaya. Kemudian dia katakan, karena orang dia di kampung gitu, dia katakan jemaah haji dari Sulawesi Selatan cukup banyak. Dia bilang nggak usah pergi jauh-jauh ke Mekah. Naik haji itu ke bukit Gunung Bawakarai. Kalau Gunung Bawakarai mereka patuh. Itu si santrinya. Jadi pada saat haji itu mereka pakai pakaian ihram. Waktu itu Buya Hamzah masih memimpin majelis ulama. Dan pergilah mereka beberapa, mungkin belasan ke bukit Bawakarai, pakai pakaian ihram dari rumah mereka. Pulang-pulang mencret, masuk angin, dingin betul. Kemudian di approach, didekati, dipujuk, kamu itu salah. Hadirin, kita ingat di dalam Al-Quran, ujungnya begini, saya berupaya fasta'id billah gitu, supaya kalau kita memohon perlindungan dan begini, kalau kita ingin perlindungan maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan yang terkutuk, syaitanir rajim. Tapi biarpun kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, setan itu caranya luar biasa. Dari mana-mana dia masuk, dari aliran darah, dari bacaan, segala macam, bahkan dari bisikan. Dia bisa datang ke orang, dia bisikin, aku ini suara Tuhan. Itu percaya orang. Mungkin kita ingat sedang ramai di bulan Maret, sekitar 100 sekian tahun yang lalu, saya lupa tahunnya, itu ada seorang di India, sekarang mungkin udah Pakistan daerah. Dia orang Ningrat. Ningrat itu Raden barangkali ya kalau di Jawa. Di Banten itu bagus. Jadi Ningrat deh. Kalangan orang terhormat lah. Dia pintar, cerdas. Dari kecil sudah cerdas. Kebetulan negeri itu dijajah oleh Inggris. Dia cerdas. Dia bisa sekolah ke sekolah penjajah. Kemudian juga bisa bahasa Arab. Dia dapat menerjemahkan Al-Quran. Dia sekolah agama. Begitu orangnya cerdas. Kemudian dia pulang ke kampungnya, itu dielu-elukan karena pada saat itu kalangan rakyat itu yang butuh pemimpin, mereka miskin, dijajah lagi oleh penjajah, mengharapkan supaya umat Islam ada seorang pemimpin yang bisa membawa kebangkitan. Begitulah pikiran mereka. Muncul ini seorang yang cerdas ini sudah kembali ke masyarakatnya dan dielu-elukan oleh masyarakat.
bisa menjadi imam dalam jamaahnya terbanyak. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba besokannya dia mengaku kepada jamaahnya, aku mendapatkan wahyu dari Allah dan aku menjadi rasul. Jemaahnya percaya. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Dan itu hadirin, memang pengikutnya ada. Bahkan menamakan diri sebagai Ahmadiyah. Di Kadian, sekarang sudah menjadi Pakistan. Masih India atau Pakistan. Nah, sampai sekarang masih eksis. Bahkan yang paling menarik dalam sejarah yang kita lihat, dia punya kitab suci namanya Tazkirah. Kalau kita baca, saya punya fotokopinya di Al-Azhar itu kan punya, kita baca banyak sekali ayat Al-Quran yang dimodifikasi sama dia, sehingga ini katanya dia wahyu yang diturunkan oleh Allah pada dirinya. Ada lagi kisah tentang perkawinannya, dia naksir seorang perempuan muda. Ternyata bapak perempuan muda itu ada di dalam kitab itu. Bapak yang punya anak ini, anak gadisnya ini, dia lihat ini orang agak aneh gitu. Kok begitu? Akhirnya nggak disetujui oleh keluarga si perempuan, putus, tidak jadi. Lalu di dalam Tazkirah itu ada ayat-ayat turun, itu mengutuk itu si perempuan. Itu ada di Tazkirahnya. Ini saya nggak bohong kok. Saya takut nanti, ada di antara kita ada yang sudah kena kesambet. Ahmadiyah Allah alam, saya pulang-pulang mungkin apa juga Allah alam. Tapi begitu Pak. Hadirin, ini yang menjadi masalah di dunia Islam, di Indonesia. Kalau pemerintahnya nggak tegas, itu rakyat. Karena ini bukan masalah hak asasi, ini masalah pencemaran agama. Mohon dimengerti. Teman-teman kita yang aktif, mereka juga orang-orang di luar negeri, Muslim, tamat IAIN, ke luar negeri, sekolah di Amerika, dia pulang, dia tentang gitu orang yang anti Ahmadiyah. Dia katakan ini hak asasi, semua agama kan sama. Kamu intelektual Muslim, doktor ke Amerika, dan itu yang membela Ahmadiyah. Hadirin, ini berangkat dari wamin fitnatil masihid dajjal, karena masalahnya akan kuat. Nah, kalau saudara-saudara sekalian mendengar apa yang terjadi di Indonesia kemarin, di Banten terjadi, nanti ada orang membakar, itu siapa yang salah? Kita mau bilang siapa yang salah? Susah kita mengatakan siapa yang salah. Si teman-teman anak-anak muda ini, karena tidak ada ketegasan dari yang punya wewenang di negeri kita. Tidak ada ketegasan. Allah, memang malu-maluin, tapi bagaimana? Saya bilang, aduh, menurut Anda gimana? Ini, tapi off the record saya bilang ya. Kalau saya itu beneran teman-teman kayak gitu, karena saya nggak bisa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu saya gambarkan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, tiap selalu akan muncul orang-orang yang mengaku diri sebagai juru selamat. Bisa jadi memang dibisikin oleh setan. Saya ingin menjelaskan, ada seorang yang dimuliakan di pesantren-pesantren, seorang tokoh dari Irak. Namanya dia disebut sebagai Sayyidul Aulia.
Sayyidul Auliya, jadi wali yang paling hebat di antara sekalian wali. Bahkan dalam kalangan teman-teman kita yang tradisional tanda kutip ya, itu disebutkan namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah dengar Pak? Seorang sufi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, tetangga saya tuh di rumah ada pengajian juga dia di rumahnya dia itu kalau dia baca zikir itu ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatihah, itu sama gitu. Tahu nggak Syekh Abdul Qadir Jailani? Enggak. Dia gitu. Pokoknya kata guru atau kiainya kita selalu panggil Syekh Abdul Qadir Jailani supaya kita jadi itu. Nah itu dia ikut. Begitu dimuliakan itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar nama itu. Dan kami pernah dulu ketika Irak belum ramai gitu, saya itu sempat bekerja di travel juga ya Pak. Itu kalau pergi ke Irak itu ziarah ke Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada tuh paket. Seorang ulama yang luar biasa. Kalau kita baca sejarahnya, dia sebagai wali, betul-betul wali. Nah, saya cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam buku, dalam kitabnya itu, antara lain dia punya kitab namanya Manaqib. Dan itu Manaqib kalau dalam zikir-zikirnya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari kalangan nahdiyin itu Manaqib itu dibaca seperti bacaan wajib. Nah, antara lain diceritakan satu hari, satu malam. Nah, ini kisahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu mungkin ya nggak usah Syekh Abdul Qadir Jailani, kiai-kiai kita mungkin diantara kita juga lah. Itu yang bangunnya misalnya sekarang subuh jam 4.10. Yang biasanya ya kalau bisa saya himbau mari kita biasakan kalau bisa ya. Bangunnya jam 3 lah gitu ya. Jam 3 jadi kita bersih-bersih dulu, buang-buang yang kotor-kotor dulu, kemudian kita bermesraan dengan sang kekasih kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti saat kita selesai witir, nunggu-nunggu azan atau nunggu-nunggu waktu, sini nggak azan nggak kedengeran ya, nunggu-nunggu waktu, kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh. Nah itu kita biasakan begitu, enak ya. Nah hadirin sekalian, Syekh Abdul Qadir Jailani itu mungkin bukan hanya itu, bisa jadi dia malamnya itu malam yang paling indah, dia bermesraan dengan sang kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam biliknya yang sempit, yang sederhana, menurut cerita itu tiba-tiba muncul cahaya dari langit, dan cahaya itu di hadapan dia, di sajadahnya dia itu tiba-tiba itu muncul. Dalam kisahnya cahaya itu tiba-tiba muncul suara gaib. Tentu bahasa Arab karena Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang mengerti bahasa Arab. Wahai Abdul Qadir, nah itu mungkin kalau bahasa Indonesia. Mulai malam ini aku halalkan semua yang diharamkan olehku selama ini padamu. Terus suara itu, dan mulai saat ini engkau kujadikan rasulku. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu dia dengar suara itu, hei iblis, pergi kau, jangan ganggu aku. Itu dalam bahasa Indonesia, tapi kan dia nggak bisa bahasa Indonesia. Begitu dia bentak itu suara itu, hilang itu cahaya. Nah, gitu. Dan bagi dia itu setan terkutuk. Hei, laknat kau, pergi, jangan ganggu aku. Begitu saja ceritanya. Kalau saya mungkin didatangkan suara kayak gitu ada, wah iya juga kali ya. Kan begitu Pak. Nah inilah yang dialami oleh Ahmad Mirza Ghulam Ahmad. Inilah yang dialami oleh guru yang dibawa jemaah ke Bukit Bawah Kamai. Inilah yang dialami oleh barangkali seorang wanita
dari kalangan baik-baik, dari kalangan muslim yang taat di Jakarta Pusat, di Bungur, pernah ada tahu di Bungur? Di situ ada seorang wanita namanya Lia Aminuddin. Bisa jadi dia dapat suara kayak gitu. Dia katakan aku ini sebagai rasul. Itu muridnya banyak, banyak muridnya, jangan salah. Ini pula lah yang dialami oleh seorang, saya pernah mengajar di Al-Azhar itu anak SD, di sekolah SD Al-Azhar, kira-kira tahun 77-an gitu. Orang tua murid saya antara lain ada seorang laki-laki, dia bekerja di KONI, Komite Nasional Olahraga, Komite Olahraga Nasional di Senayan, dia bekerja di sana. Namanya Musaddiq. Kenal baik saya. Tiba-tiba dia jadi nabi, Pak. Jadi rasul. Itu dilihat di televisi, mungkin disiarin, itu pengikutnya bersahadat di depan Musaddiq ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu annaka rasul maut. Itu kata-kata Rasulullah al-maut. Aku bersaksi kepada bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Anda adalah Rasul yang kami nanti-nantikan. Coba, orang-orang pintar, luar biasa. Al-Masih Dajjal. Ini bukan fenomena seperti ini, akan muncul lagi dan muncul lagi. Bayangkan dalam zaman Rasulullah, Musailamah Al-Kadzdzab. Apakah sudah diberantas itu? Itu Lia Aminuddin. Hadirin sekalian, saya pernah mendengar radio, salah satu radio swasta di Jakarta, ketika sedang naik mobil, itu diwawancara ibunya dan kakaknya yang laki-laki. Ibunya nangis, anak disesat seperti itu. Abangnya mengatakan, ini sudah dinasihati tapi tidak bisa. Dia yakin itu suaranya malaikat Jibril. Bahkan belakangan namanya Lia Eden. Orang menggelar Lia Edan. Sudah dipenjara, katanya penjaranya 4 tahun. Begitu katanya menurut apa ini undang-undang, kalau dia berkelakuan baik itu, berkelakuan baik maksudnya tidak nyolong, tidak curi, mungkin begitu. Padahal kalau tidak berubah, dia punya alam pikiran, ya tetap kelakuan bejat kan gitu namanya. Karena dianggap kelakuan baik, dia cuma beberapa tahun, nggak sampai setahun, itu dilepas. Begitu dilepas, pengikutnya menyambut luar biasa, menyambut malaikat Jibril. Begitu yang dikatakan. Fenomena semacam ini akan muncul dan muncul lagi. Saya bukan saja di dalam Islam barangkali, kita juga baca, Bapak, saudara-saudara juga pernah mendengarkan di tahun 81 kalau salah. Mungkin bisa dilihat di Amerika ada seorang bernama Jim Jones, mungkin dengar, di Guyana, sampai disebutkan Guyana tragedi Guyana. Apa yang berlaku di situ? Dia seorang anak muda. Dia memang membaca Bible dan dia hafal, begitulah, dia pendalam itu agamanya sedemikian rupa. Entah bagaimana dia katakan, saya ini datang sebagai utusan Yesus Kristus, kata si Jim Jones. Kepada dia pemimpin satu gereja. Kemudian yang menarik adalah dia katakan, kita berperang pada kehidupan yang ada ini. Kita menyingkirkan diri. Kita jauhi ini kehidupan Amerika yang sudah begitu, yang sudah modern, yang gak karu-karuan. Itu pengikutnya mau. Kemudian mereka pindah ke satu kawasan, dia bikin perkampungan di sini. Dan itu sampai berbulan-bulan itu tidak terpantau. Yang menarik hadirin sekalian, karena dia menjadi utusan titisan Yesus Kristus, itu pemudi-pemudi pengen tidur sama Yesus Kristus, diperawanin itu.
Kemudian kita tahu, kita baca beritanya, karena sudah belakangan sudah dipantau oleh FBI, dan dia tahu juga FBI akan menggerebek rumah tempat mereka. Lalu apa yang terjadi? Dia bikin upacara bunuh diri massal. Bunuh diri massal. Itu yang bawa bayi antri, dia ambil itu beberapa teguk racun cyanida, dia suapin dulu kepada si bayinya atau anak-anaknya. Anak-anaknya bergeletak lalu dia minum. Begitu semua orang. Nah, begitu si FBI ini datang terlambat, sampai itu diprotes oleh rakyat Amerika pada saat itu karena terlambatnya FBI. Dia dapati semua sudah geletak mati, dan didapatinya si Jim Jones ini sudah menembak kepalanya. Al-Masih Dajjal. Di Jepang, nah ini ada seorang buta matanya tuh udah rambutnya gondrong. Kalau bapak mau tulis, pengen cari tampangnya, tulis aja Shoko Asahara. Itu manusia mengaku diri sebagai nabi juga kepada masyarakat Jepang. Dia berperang juga kepada kehidupan modern Jepang. Lalu pernah dia membom stasiun bawah tanah di Tokyo. Saya ketika ke Tokyo itu teman yang guide di sini nih katanya, emang tempatnya itu ada bekasnya. Udah tidak ada lagi bekasnya, tapi dia sebut di sinilah bom itu diledakkan oleh anak buahnya Shoko Asahara. Dia punya pengikut, nama pengikutnya itu Aum Shinrikyo. Saya dilihat di internet. Itu di Jepang. Al-Masih Dajjal, orang yang mengaku diri sebagai penjuru selamat, pengikutnya ada anak-anak muda. Yang menarik, kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu, mungkin juga Anda baca, di Bandung, di Balai Endah, ada orang Jawa Barat, Balai Endah tempatnya. Itu ada gereja di situ. Ada pemimpin gerejanya, namanya saya lupa, tapi dulu ada namanya tuh disebut. Dia mengatakan ini gereja namanya Sekte Kiamat. Mungkin masih ingat. Dia kampanyekan ini akan datang kiamat sebentar lagi. Pengikutnya ada. Sampai yang datang dari Maluku, ada yang datang dari Papua, ada yang datang dari Manado, dari Sumatera Utara, dari mana-mana orang datang, dan ditampung oleh si pendeta di Balai Endah. Dia katakan besok malam kiamat itu akan datang, dan kita yang kumpul di sini akan selamat. Orang-orang yang di luar kita akan celaka gitulah. Itu dipantau oleh polisi. Waktu dia sudah nyanyi-nyanyi, udah sakau kali, sudah nungguin kiamat kan, mau mati kan. Itu digerebek polisi, Pak. Kita bisa baca deh beritanya waktu itu heboh. Digerebek polisi, si pemimpinnya ditangkap, si ketua kepala gerejanya. Kemudian yang anak buahnya dia, pokoknya gitulah, dibubarkan. Tapi ada si wartawan ini iseng dia cari itu si pemimpin. Kenapa? Dari mana kamu dapat itu? Bagaimana diceritain itulah, ditanya sama wartawan ke tempat polisi. Itu yang menarik si pendeta ini katakan, saya tidak bohong. Itu betul akan terjadi tadi malam itu. Tapi gagal karena digerebek polisi. Nah, hadirin sekalian, saya ingin mengingatkan memang Rasulullah Muhammad SAW, apa yang beliau sampaikan, bahkan di Al-Quran dikatakan, wa ma yantiqu anil hawa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dia sampaikan itu sesungguhnya berupa wahyu. Meskipun wahyu yang terdapat dalam Al-Quran, tetapi perkataannya, peringatan-peringatannya itu
itu betul-betul menjadi dasar dan kebenaran yang dia sampaikan. Jadi Al-Masihid Dajjal itu yang diingatkan oleh Rasulullah supaya kita ucapkan, kita seriuslah, karena itu akan muncul di mana-mana dan kapanpun. Katakanlah sudah diberantas, sudah hilang, tapi nanti akan muncul lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita bisa dapat selamat kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, itu juga di Sydney, mungkin di sini mudah-mudahan tidak ada. Di Sydney itu sudah ada orang sholat, begitu dia keluar dari masjid ini apa itu? Dibersihkan karena itu yang tadi sholat di sini najis. Itu di Sydney sudah ada. Sini juga. Nah, begitulah Pak. Mari saya mengajak kita dalam kesempatan yang singkat ini, meskipun namanya pengajian ya Pak ya, itu tidak ada yang baru yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah juga pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, oleh kiai-kiai kita, baik kita di Indonesia maupun kita sudah di rantau ini, dan itu akan kita hadapi. Mungkin kita selamat. Kita yakin kita gak apa-apa, selamat dari hal-hal itu. Tapi kita punya generasi selanjutnya, atau di antara kita yang sudah punya anak, sudah punya keluarga, anak-anak kita pun kita didik mereka dalam Islam. Hadirin, inilah yang saya sampaikan, semoga manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya yang putih aja kalau bisa, nggak manis ya. Oh, air putih ya. Kalau tehnya nggak manis, oke. Manis ya. Saya sudah manis soalnya. Terima kasih Pak Afif Hamka. Jadi beliau ini masih mewarisi banyak sifat-sifat ayahanda beliau. Jadi saya tahun berapa itu mendengarkan ceramah kuliah subuh itu yang selalu ada ini Pak. RRI ya, setiap pagi itu Mas. Ya. Jadi kalau dulu semangat berapi-apinya untuk itu kalau sudah ini menyangkut masalah-masalah akidah sangat amat keras gitu. Memang saya kira seharusnya begitu kita. Terakhir itu sebelum beliau turun itu beliau ini fatwa tentang Natal misalnya itu luar biasa itu. Tidak ada orang yang berani waktu itu untuk mengatakan bahwa memang masalah Natal adalah masalah agama, masalah akidah. Sampai beliau mengorbankan jabatan beliau di MUI, turun dari semua fasilitas yang ada untuk mempertahankan fatwa itu, dan beliau tidak mau mencabut itu. Dan saya kira banyak hal yang kita bisa pelajari dari tausiah pada pagi hari ini untuk selalu membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wal masih dajjal. Itu saya kira satu hal yang pantas kita lakukan untuk bisa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal yang beliau sampaikan tadi. Nanti karena kita waktu sudah jam 7 mungkin agak berbeda, tapi Mas Gofar tetap harus mengisi ini. Mana beliau Mas Gofar? Oh iya, nanti kemudian sekira 15 sampai 20 menit gitu dari Mas Gofar. Kemudian nanti karena kita alhamdulillah punya brother yang sudah menunaikan ibadah haji, sudah menyelesaikannya ini. Nanti mungkin kita akan minta beliau di sini sekitar 5 menit apa itulah untuk sharing pengalaman, dan juga yang penting adalah mendoakan kepada kita, karena doa orang-orang yang baru berangkat haji itu insya Allah makbul, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa lama-lama juga ini, kalau tahu beliau lama saya biarkan ini. Ya, sebentar. Ya, jadi diingetin. Oh iya, jadi beliau pembawa ini, buku ini ada titipan dari teman-teman panitia itu. Ada 2 buku
Yang satunya tentang novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, harganya $20 itu. Kemudian juga ada buku tentang tulisan-tulisan tokoh. Ya, tulisan dari tokoh-tokoh itu mengenai Buya Hamka, bisa dibeli juga di sini sekitar $25. Kemudian nanti kalau ada movie juga, nanti insya Allah di screening jam 5.30, tiketnya ada di Mas Lukas itu. Mungkin mau ditambah sebelum Pak Mas Gofar nyampe. Ini karena diminta sama komandan kita ini, jadi saya juga perlu membuat juga. Mungkin hari ini ada hari terakhir ya, karena insya Allah nanti siang kita teman-teman dari AMCV Minang Sayu, SAS dan komunitas muslim yang lainnya itu merencanakan untuk men-screening filmnya Buya Hamka ini yang judulnya mungkin semua rekan-rekan sudah tahu, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Kalau belum tahu silahkan lihat ya, ada posternya. Insya Allah screening movie ini dilaksanakan di Glitter Union yang di Russell Street, insya Allah 151, I think is it 151 Russell Street. Tiketnya $15. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkehendak untuk spending afternoon nanti bisa beli tiketnya di saya, insya Allah. Begitu saja Ustaz. Ustaz Gofar ini. Makasih Mas Lukas. Ini ya, waktunya sekitar 20-an menit gitu ya. Kemudian nanti insya Allah kita selesaikan semuanya jam 7.30 gitu. 7.30 Chef. Ini Ustadz kita Pak, ini beliau ini. Jadi bukan orang awak tapi tapi karena Ustadz baru biasanya pakai alat-alat begini Pak biasanya. Pada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita didatangkan tamu Ustaz Muhammad Hamka. Beliau mengingatkan kita tentang bahayanya para dajjal yang oleh Rasulullah SAW sebenarnya sudah disinyalir. Rasul mengatakan di dalam umat ini akan ada dajjalun. Rasulullah, para dajjalun itu jamak dari dajjal. Pada dajjal yazumuna annahu Rasulullah, yang mereka mengaku, semuanya mengaku dirinya sebagai Rasulullah. Untuk meningkat waktu kita akan melanjutkan kajian kita. Kalau 2 minggu yang lalu kita mengkaji tentang ada ini Al-Fajr. Dalam surat Al-Fajr kita membahas bahwa Allah SWT memberikan sinyalir tentang sifat-sifat buruk manusia, yaitu yang mengukur tentang kebaikan yang diberikan Allah dengan harta, dengan cobaan berupa harta. Kita akan melanjutkan surat Al-Fajr, yaitu surat Al-Balad secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdain. Dibagi dua di sini oleh Al-Imam Mukathir tentang surat Al-Balad ini. Surat Al-Balad ini insyaallah adalah surat ke-35 yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dan surat ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. La uqsimu bihadzal balad. La itu kita tahu adalah harfun nafi yang menafikan sesuatu. Maka la itu para ulama berbeda pendapat kenapa Allah SWT mengatakan la tidak. Artinya adalah la uqsimu bihadzal balad. Secara letterlek arti maknanya adalah la tidaklah uqsimu aku Allah SWT la uqsimu aku bersumpah bihadzal balad, dengan hadzal balad, dengan negeri ini, yaitu yang dimaksud adalah negeri Makkah.
Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu wahai Muhammad hillum, kamu dihalalkan bihadzal balad, dengan negeri ini. Nah, beberapa ulama menafsirkan ini, kalimat nafi ini adalah begini. La uqsimu bihadzal balad, aku itu tidak bersumpah dengan negeri ini. Kenapa? Wa antum hillum bihadzal balad, karena kamu dihalalkan dari negeri ini. Penafsiran pertama adalah maksud bahwa dihalalkan bagimu negeri ini adalah apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW. Di negeri Mekah, Allah bersumpah tentang negeri yang disucikan, yaitu negeri Mekah. Di negeri Mekah itu diharamkan, disucikan karena diharamkan penganiayaan, diharamkan pengusiran dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad SAW oleh kaumnya diusir dari Mekah. Kaumnya diusir, maka Allah berkata, meskipun kamu dihalalkan terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah, yaitu kamu dianiaya dan diusir, tetapi aku tetap bersumpah bahwa negeri ini adalah negeri haram, negeri yang tetap disucikan. Itu penafsiran para ulama. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ini bukan nafi. Silakan baca. Ini sebenarnya bukan nafi, tetapi ini adalah taukid, lam yang menunjukkan penyakatan. Sehingga Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad, artinya sungguh-sungguh aku bersumpah, Allah bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu dihalalkan untuk tinggal di negeri ini. Penafsiran lain adalah Al-Imam Al-Qadhi mengatakan wa antu hillum bihadzal balad, dan kamu dihalalkan di negeri ini adalah dihalalkan kepada Rasulullah SAW untuk berperang dalam satu waktu di Mekah. Karena di Mekah tidak boleh ada peperangan, tetapi diizinkan oleh Allah SWT untuk Rasulullah pada suatu waktu untuk berperang di negeri Mekah, yaitu pada saat Fathul Mekah. Ada beberapa hadis misalnya Rasulullah mengatakan inna hadzal balad, sesungguhnya negeri ini haramallahu yauma khalaqas samawati wal ard, telah diharamkan peperangan semenjak Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Fa wa haram bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah, dan dia suci, disucikan sampai nanti pada hari kiamat. La yuqdaru syajaruhu wa la yuqtala khalahu, tidak boleh pohonnya ditebang, tidak boleh tanamannya dicabut. Wa innama uhilat li sa'atun min nahar, dan hanyalah aku itu dihalalkan untuk berperang itu pada waktu satu saja, di waktu satu siang. Wa qad 'adat hurmatuhu al-yawm ka hurmatiha bil ams, maka hari ini telah kembali kesuciannya seperti telah kembali kesuciannya pada hari ini dan sampai besok. Ala falyuballigh syahidul ghaib, maka hendaklah yang hadir itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini penafsiran yang kedua, dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir tentang la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidu wa ma walad, kemudian Allah SWT bersumpah demi walid dan walad, demi ayah dan demi walad dan demi anak. Secara letterless terjemahnya adalah demi bapak dan demi anak. Berbeda-beda para ulama menafsirinya. Yang pertama penafsirannya adalah wa walidi wa mawalad, adalah demi orang yang punya anak, walid bapak, dan wa mawalad, dan tidak walad, tidak punya anak, yaitu orang yang akhir, yaitu orang yang apa? Demi orang yang punya anak dan demi orang yang mandul. Penafsiran yang kedua adalah wa walidi wa mawalad, adalah walid itu adalah bapak, itu adalah Nabi Adam alaihissalam, dan wa mawalad, dan apa-apa yang dilahirkan dan apa-apa anak, yaitu semua keturunan Nabi Adam. Penafsiran yang ketiga adalah yang disebut bapak di situ adalah Ibrahim, dan yang disebut dengan anak di situ adalah Ismail. Penafsiran yang keempat, dan ini insyaallah yang lebih kuat adalah, tapi semuanya kuat nanti kalau dibaca dalam tafsir para ulama, itu adalah apa tadi? Nabi Ibrahim sudah semua bapak dan semua anak, semua bapak dan semua anak. Kenapa disebutkan penafsirannya Nabi Adam atau Nabi Ibrahim adalah karena berkaitan dengan kota Mekah. Karena kota Mekah yang pengasas pertama adalah
Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian yang memperbaiki lagi fondasi Ka'bah Baitullah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga penafsirannya tepat juga. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia itu fi kabad, di dalam keadaan susah payah. Kabad itu secara bahasa Arab bisa jadi asal katanya sama dengan kibit. Kibit itu apa namanya? Hati, limpa. Nah, kabad itu bisa sesuatu yang meresahkan hati. Yang kedua, kabad itu adalah sesuatu yang menyusahkan. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah SWT dalam kesusahan. Karena itu misalnya Imam Sauri menafsirkan ini, kamu lihat bagaimana pertumbuhan manusia itu, mulai dari dia lahir, disebutkan dalam Al-Quran bahwa ibunya mengandung dengan kurhan, dengan susah payah. Kemudian apa? Wa fisaluhu kurhan, kemudian menyusuinya dengan susah payah. Kemudian manusia kalau mau tumbuh giginya juga dia biasanya sakit, susah payah. Mau tumbuh gigi manusia itu sakit. Sampai nanti hari kiamat di dunia dia akan mengalami kepayahan, di akhirat dia juga akan mengalami kepayahan. Di padang mahsyar kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan telanjang dengan matahari yang ada sejengkal. Kita mengalami kesusah payahan yang luar biasa di dalam hidup. Karena itu no shortcut in Islam, tidak ada shortcut, tidak ada, ini yang sering saya sampaikan, tidak ada apa? Jalan pintas. Kalau ada yang memberikan jalan pintas, ayo ikut saya, akan diampuni oleh Allah SWT seluruhnya tanpa kamu melakukan syariat-syariat Islam, itu bertentangan dengan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam susah payah. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira tidak ada yang berkuasa di atas mereka? Kenapa begitu? Kenapa mengatakan kenapa Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu, kenapa mereka tidak mengira bahwa ada yang berkuasa di antaranya? Karena ada manusia mengatakan yaqulu ahlaktu malan lubada, sesungguhnya aku telah membinasakan, menghabiskan malan lubada, harta yang sangat banyak. Lubada itu adalah sesuatu yang banyak yang terkumpul sehingga rambut belakang singa itu disebut dengan labid. Ya, dalam bahasa Arab labid itu apa? Karena dia itu banyak dan berkumpul jadi satu di belakang. Maka penafsiran ini adalah manusia itu hartanya banyak dan dia telah mengeluarkan hartanya dengan banyak dan habis-habis. Dia membelanjakan hartanya dalam jumlah yang banyak tapi tidak habis-habis sehingga dia merasa sangat berkuasa. Kemudian Allah mengingatkan ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah mereka mengira tidak ada yang berkuasa di antaranya, di atas dia itu, dengan banyaknya harta dan dia menghabiskan hartanya tapi nggak habis-habis. Apakah mereka mengira bahwa tidak ada yang berkuasa terhadap dia? Kemudian Allah mengingatkan lagi ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada yang melihat bagaimana dia mendapatkan harta dan bagaimana dia mengeluarkan hartanya? Manusia biasanya, beberapa penasihat para ulama, kalau hartanya banyak dihabiskan nggak habis-habis, biasanya dia malah kesombongannya, keininya malah bertinggal-tinggal, dan dia akan menjadi zalim. Karena itu ada sebuah syair dalam bahasa, bukan syair, sebuah pemeo dalam bahasa Arab. Orang yang punya harta itu cenderung, atau punya kekuasaan cenderung untuk zalim pada manusia, maka disuruh ingat kepada kekuasaan Allah kepadanya. Kata orang Arab, idza da'at qudratuka ala zalmin nas, apabila kekuasaanmu, kemampuanmu itu menyuruh kamu untuk zalim kepada manusia, fatadzakkar qudratallahi alaik, maka ingatlah kekuasaan Allah atas kamu. Ini pemil apa itu dalam pepatah Arab, idza da'at qudratuka ala zalmin nas,
apabila kekuasaan kemampuanmu itu menyuruh kamu untuk zalim kepada manusia, fatadzakkar qudratallahi 'alaik, maka ingatlah kekuasaan Allah atas kamu. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menciptakan bagaimana mereka itu ain, bagi dia itu ainain, dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan lisan dan syafatain, dan dua bibirnya, wa hadainahum najdain, dan kami telah petunjuki mereka dengan dua jalan. Ini sebenarnya Allah SWT mengingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmatnya, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan mata, Allah yang dengan mata itu kita bisa melihat. Allah telah memberikan kepada kita lisan dan bibir yang kalau lisan dan dua bibir, seandainya kita tidak punya dua bibir, maka disebutkan oleh Imam Katsir, bibir itu membantu kita untuk berbicara dengan mudah dan supaya kita kelihatan bagus. Coba kita nggak punya bibir, lebih baik bibir toe gitu kan, nggak punya bibir toe. Wahadainahum najdain, ini nanti banyak menafsirkan tentang dua jalan seperti fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sesungguhnya kami ilhamkan kepada manusia itu fujurnya, sifat jeleknya dan sifat baiknya. Karena itu perkataan aku mendapat ilham, seperti tadi Ustaz Afif menjelaskan, ilham itu bisa dari syaitan, bisa dari Allah SWT. Maka kalau orang mengatakan aku dapat ilham, nah ilhamnya dilihat dulu, ilhamnya dari syaitan atau ilhamnya dari Allah SWT. Ilhamnya dari, cirinya gampang. Cirinya kalau ilham itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah itu dari Allah. Tapi kalau bertentangan itu maka masih dari syaitan. Seperti cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Bahkan diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil terompahnya ketika mendengar apa yang diceritakan, ketika ada sinar itu mengambil terompahnya dan dilempar di sini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Falaqtahamal aqabah, tidaklah dia itu iqtahamal aqabah. Dia iqtahama itu bisa menempuh, bisa menghinakan. Aqabah itu adalah sesuatu yang meningkat. Bagi falaqtahamal aqabah, dan dia itu tidak menempuh jalan yang mendaki. Maksudnya orang yang sombong itu tidak menempuh jalan mendaki, atau hendaklah dia untuk menghilangkan kesombongan karena hartanya banyak adalah dia iqtahamal aqabah, dia menempuh jalan yang mendaki. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kebaikan yaitu surga itu ada jalan yang mendaki. Iqtahamal aqabah, ada jalan yang mendaki yang susah. Apa itu? Kemudian Allah SWT menjelaskan apa itu jalan iqtahamal aqabah, jalan yang mendaki itu. Wa ma adra mal aqabah, apa kamu tahu apakah itu aqabah? Apa itu jalan mendaki? Fakkur aqabah, yaitu fakkur raqabah, kamu yaitu fakkur raqabah, membebaskan raqabah, yaitu membebaskan budak. Raqabah itu dalam bahasa Arab sama dengan dasarnya itu dengan riqab, yaitu apa? Leher. Karena orang budak zaman dahulu kala kalau ada perbudakan maka biasanya dia diikat dari leher sampai ke tangannya, sehingga ada beban seorang budak itu, maka disebut dengan aqabah. Maka sebenarnya fakr raqabah, kamu membebaskan budak, atau penafsir bahwa fakr raqabah kamu adalah memberikan bantuan kepada orang yang sedang kesusahan seperti budak itu yang terkungkung lehernya sampai tangannya. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah, ini jalan mendaki itu susah, kamu fakr raqabah apa namanya? Membebaskan budak, atau it'am fi yaumin dhi masghabah, atau kamu memberikan makan, tapi bukan memberikan makan pada hari biasa, tapi memberikan makan pada dhi masghabah, yaumin dhi masghabah, yaitu pada hari yang masghabah. Sabir itu orang lapar, yaitu pada hari orang yang kelaparan. Paceklik. Masghabah, sabir itu sebenarnya orang yang lapar. Maka memberikan makan bukan memberikan makan biasa yang namanya aqabah, menuju jalan apa yang meningkat itu. Itu tuh makan, memberikan makan pada hari yang apa?
paceklik atau orang kelaparan, atau yatiman dza maqrabah, atau memberikan makan kepada yatim, anak yatim yang dza maqrabah, yang memiliki kekerabatan dengan kamu. Karena kalau memberikan, ada sebuah hadis Rasulullah SAW, memberikan makan kepada anak yatim, maka dia dapat mendapatkan pahala sedekah. Tetapi kalau memberikan anak yatim tetapi dia saudara, maka mendapatkan 2 pahala, yaitu mendapatkan sedekah dan silaturahim. Au miskinan dza matrobah, atau kepada kaum miskin dza matrobah, yang matrobah. Matrobah itu sama dasarnya dengan turab, yaitu tanah. Maka penafsirannya adalah beberapa ulama di sini disebutkan oleh Imam Katsir, au miskinan dza matrobah, kalau diterjemahkan mungkin adalah orang miskin yang sangat miskin. Kenapa disebut sangat miskin? Karena dza matrobah, yaitu dia ada hubungannya dengan tanah, yaitu kalau tidur tidak ada sesuatu yang menutupi dia dari tanah. Jadi kalau tidur, kalau bahasa Indonesia berkalang tanah. Kalang tanah itu tidurnya langsung Tafsirkan tanah berlangsung. penafsiran menempel di tanah. La masrubah. Atau penafsiran lain kalau Allah disebut oleh Ibnu Katsir adalah karena tanah itu tempat tinggal, maka adalah orang yang tidak punya tempat tinggal, yaitu gelandangan. Memberikan makan ini susah-susah, membebaskan budak, memberikan makan pada pada paceklik, dan memberikan makan pada yatim yang punya kekerabatan pada kita, dan memberikan makan pada kaum miskin yang sangat miskin, itu gelandangan. Bukan hanya itu yang disebut aqabah, bukan hanya itu yang disebut jalan yang meningkat itu dalam kebaikan, karena ada jalan meningkat. Ada yang menafsirkan aqabah itu adalah jurang neraka. Neraka itu katanya punya tingkatan sampai 70. Maka orang yang bisa selamat sampai menempuh jalan yang susah di neraka adalah orang yang melakukan ini. Disebutkan oleh Allah SWT cara-cara untuk menyelamatkan kita dari jalan yang tingkatan-tingkatan di neraka yang 70 itu. Bukan hanya memberikan makan, bukan hanya itu, ada syarat terakhir. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian tsumma, nah ini ada persyaratan. Tsumma kemudian, bukan hanya itu, bukan hanya memberikan makan, cuma mereka itu adalah minal ladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau tidak beriman tetapi dia menempuh jalan-jalan itu, dia tidaklah dia selamat dari neraka. Beriman, kemudian wa tawassaw bis sabri, dan saling mewasiati dalam kesabaran, dan saling mewasiati dalam kasih sayang. Karena jalan hidup itu susah, kabat. Maka manusia itu hendaklah dia saling menasihati dalam kesabaran. Hidup itu susah. Ini surah ini sangat serasi. Hidup itu susah, maka hendaklah kalian saling tolong menolong. Bukan hanya tolong menolong, tetapi hendaklah kalian saling nasihat menasihati. Bukan hanya menasihati, tetapi juga saling menasihati. Karena bagaimanapun manusia hidupnya susah, itu ada kalanya kita sedih, seperti saya sedih. Wabil marhamah, dengan kasih sayang. Kemudian siapa mereka itu dijuluki oleh Allah SWT, ulaika ashabul maimanah, mereka itu adalah golongan yang kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narun muqsadah, bagi mereka ada nar muqsadah, ada neraka yang tertutup. Neraka itu ada diceritakan nanti ini berpenafsiran para ulama. Neraka itu kalau kita sudah masuk di dalamnya, itu tidak ada celah sama sekali. Tidak ada celah, tidak ada lubang sama sekali. Sehingga kita tidak bisa keluar sama sekali. Nggak punya kepikiran untuk mencari celah, karena tidak ada celah, tidak ada pintu sama sekali. Sehingga siksaannya itu mulet di situ saja, Pak. Mulet itu muter aja di situ, dan tidak mungkin kita keluar dari di oven. Ini skip dulu. Karena ini saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mulek gitu. Mulek Bahasa itu astronot Ustaz. bahasa Jawa Timur itu juga. Maklum bukan orang awak ini Pak. Terima kasih Cak Gofar sudah menyampaikan ayat surat yang kita baca ya. Setiap hari barangkali, bukan setiap hari tapi sering kali kita baca, tapi kalau kita mendalami artinya dan insya Allah dengan kajian tafsir ayat-ayat surat-surat pendek yang kita lakukan, insya Allah bermanfaat bagi kita sehari. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sebelum saya tutup ini, alhamdulillah sebagai takdimun nikmah saja, kita kebetulan Jeff ini sudah menyelesaikan ibadah haji yang barusan kemarin di salah satu keutamaan orang-orang yang berhaji adalah kalau mendoakan itu insya Allah kok lumayan baik ketimbang yang belum berhaji begitu. Jadi satu mungkin sebelum itu nanti ada pengalaman barang 5 menit begitu, nggak lama-lama kok saya ini kalau minta, tapi barangkali apa pengalaman penting dari perjalanannya dan barangkali mengencourage teman-teman yang belum kesana untuk merencanakan dengan sebaik-baiknya, dan bagi yang sudah kesana semakin menambah kerinduan itu kembali begitu. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat kita rahimakumullah. Ini saya nggak tahu sebenarnya mau ngomong apa nih. Ya masalahnya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini, dan dari Melbourne kami tahun ini cukup banyak, mungkin ada kurang lebih dari total MCV ada 40 rombongan mungkin. Pengalaman buat saya sendiri susah sebenarnya untuk diceritakan karena pengalaman bagi masing-masing orang sepertinya berbeda-beda. Tapi yang memang yang bisa kita rasakan adalah seberapa tidak ada apa-apanya suatu kita wukuf di Padang Arafah itu. Rasanya apa sih yang bisa kita banggakan gitu pada saat kita dikumpulkan di sana sebagai bentuk dari mungkin adalah suatu bentuk miniatur yang tidak ada bandingannya dibandingkan dengan padang mahsyar nanti, yang walaupun kita di sana di dalam tenda tetap aja rasanya panas. Kalau kita bayangkan tadi kata Ustaz Gofar, nanti matahari itu sejengkal di atas kepala kita, sungguh tidak ada apa-apanya diri kita ini. Apa sih yang bisa kita sombongkan? Jadi itu merupakan kalau kata orang sini itu adalah eye opener itu buat saya alami. Apa sih sebenarnya yang kita cari gitu? Apa sih yang kita sombongkan? Kalau pada ujungnya nanti ya kita kembali kepada kali kita pencipta kita, sama-sama pakai baju ihram, tidak ada yang bisa melihat siapa yang kaya, siapa yang miskin. Kita berada di satu tempat bermunajat, kita di sana meminta segala apa yang kita minta. Yang saya dengar dari Ustadz di sana adalah di sinilah tempat yang paling munajat untuk bisa meminta apa yang kalian
inginkan, karena Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, turunlah malaikat pada hari ini di padang Arafah, dengarkanlah apa permintaan mereka, orang-orang yang berwajah kum dan lusut. Dengarlah apa permintaan mereka. Insya Allah, kalau memang diizinkan untuk teman-teman yang memang ada rencana, diusahakan secepatnya gitu. Jangan ada istilah bilang, oh nanti keburu belum jadi, udah gak kesampaian. Nah itu kan sangat kita rasanya maaf nih, jadi agak emosional. Saya pikir juga pertama kalau orang pulang dari haji cerita kok nangis ya gitu, saya juga nggak tahu kenapa. Begitu pulang dari sana baru bisa ngerti gitu, kenapa ya begitu. Jadi ya mungkin nggak bisa banyak-banyak. Saya ingin menganjurkan buat teman-teman yang memang ada niat, luruskan niatnya untuk bisa melaksanakan rukun haji yang kelima, seperti kata Rasulullah SAW, hajil baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi berhajilah ke Baitullah bagi kalian yang mampu. Mungkin segitu mas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. In the spirit of yang telah disampaikan sama Ustadz Gofar tadi, bahwa sudah sewajibnya kita untuk saling mengingatkan, untuk saling berdoa satu sama yang lainnya. Dan kebetulan saya baru dapat kabar dari Pak Yazid bahwa salah satu dari keluarga kita, dari salah satu dari sahabat kita, Pak Abbas Muldawilah, beliau ini sedang tertimpa musibah karena anaknya yang bernama Salim Muldawilah beberapa hari yang lalu ya Pak, tertabrak apa? Ini ngantuk nabrak gitu. Nabrak, sekarang sedang koma, dan insya Allah beberapa hari lagi akan dioperasi. Mumpung ini Ustaz, mumpung ada haji kita ini yang baru pulang, insya Allah doanya makbul ini insya Allah Ustaz. Dan juga mumpung juga ini ada Ustaz kita, Ustaz Afif Hamka, yang bisa kita mintain tolong ini Pak ya. Buat berdoa buat rekan kita ini namanya Salim Muldawilah. Kita doakan semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya juga diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Kalau bisa minta tolong kepada Pak Ustaz Afif untuk dan kita dan juga Ustaz Jeffrey ini untuk berdoa bersama-sama buat Salim dan juga buat kita semua. Begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita awali doa kita dengan melafazkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah
wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Syafi ya Syafi ya Syafi isbi akhana salim sifaan kamilan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Syafi ya Syafi la sifa illa sifaka. Allahumma ya Syafi ya Syafi ya Syafi isbihi sifaan kamilan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terima kasih Pak Habib, dan terima kasih juga kepada Cak Gofar dan juga Om Jeff yang sudah berbagi pengalaman kepada kita. Mari bersama-sama kita tutup pengajian subuh kita dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum saya tutup, terima kasih kepada Bapak Ibu yang membawa makanan dan juga teman-teman yang menyiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.